Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1845 sampai tahun 1847. Padahal, ibu kota Perancis adalah pedesaan. Kota-kota lain tidak sejahtera seperti kota-kota kecil di Tiongkok. Selain itu, jumlah penduduknya relatif sedikit, sehingga hanya sedikit mobil yang berangkat dari ibu kota ke kota lain, dan hanya sedikit pengemudi yang bersedia menempuh jarak jauh. Hanya untuk menemukan jarak jauh itu besar, tapi Jericho Lee tidak peduli. Begitulah mudahnya waktu. Di bus dari ibu kota ke Debrecen, setiap orang membayar penuh 2.000 yuan. Konon harga perjalanan di Eropa sangat tinggi. Sepertinya Anda tidak menipu saya. Jericho Lee terdiam. Jalur yang mereka pilih pun relatif dekat, hanya 400 km. Jika Anda menaruhnya di Huaxia, 500 yuan harus dikatakan membunuh pelanggan sejauh lebih dari 400 km. Tapi sekarang mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Jumlah penumpang bus tidak banyak, dan jumlahnya kurang dari 20 orang. Jelas sekali bahwa pengemudi berani membebankan biaya sebesar itu hanya karena jumlah orangnya sedikit, jika tidak, mereka tidak dapat memperoleh kembali biaya bahan bakar tersebut. Begitu bus meninggalkan ibu kota, pemandangan di luar jendela menjadi sama seperti di pedesaan, dan kondisi jalan menjadi lebih buruk. Li Ming melihat keluar jendela dan berkata, sungguh, ketika saya lewat sini beberapa tahun yang lalu, jalan di sini rusak, dan masih seperti ini sampai sekarang. Duta Besar Newman berkata sambil tersenyum, pekerja mereka sering mogok dan tidak bekerja. Mereka tidak efisien. Tentu saja itulah yang terjadi. Setelah ngobrol, ternyata kondisi jalan kurang bagus, apalagi setelah saya keluar dari jalan tol, saat melewati beberapa jalan beton biasa, mobil terbentur parah. Namun Li Ming dan Duta Besar Newman segera menemukan bahwa Jericho Lee dan Mu Fu yang duduk di samping mereka memiliki corak yang sama, pikiran tenang, dan tidak gemetar sama sekali. Bahkan banyak penumpang bus yang seperti ini, apalagi lelaki tua berusia sekitar 70 tahun yang duduk di depan mobil itu diam dan lebih stabil daripada tumbler. Sekalipun mobilnya bergelombang dan membuat Li Ming naik turun, dia tidak gemetar sama sekali. Mereka orang yang sama dengan Li Shao. Li Ming terkejut. Lihat lagi, lelaki tua itu duduk di udara, seolah-olah ada aliran udara yang menjaga tubuhnya tetap di udara, sehingga tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Betapa kuatnya. Li Ming mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Beberapa penumpang di sekitar juga melihatnya, dan beberapa dari mereka mau tidak mau saling mendekat. Untuk mengontrol nafas agar garis-garisnya tidak teratur, nafas panjang dan tidak bergerak, setidaknya itulah level penguasa surga. Orang tua, berani bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Selanjutnya, semua pewawancara adalah pakar yang berpenampilan Tionghoa. Selain mereka, beberapa orang yang duduk berambut pirang, berkulit putih, atau berpenampilan Asia juga terkejut. Mereka menatap orang-orang tua itu. Jelas sekali bahwa mereka semua melihat jalannya. Tentu saja, ada juga beberapa orang seperti Li Ming yang tidak tahu kenapa. Tentunya saat ini yang akan berangkat ke Debrecen semuanya untuk kompetisi internasional, atau kompetitor. Li Ming mau tidak mau berpikir bahwa dia adalah seorang ahli. Begitu dia menunjukkan tangannya, seseorang akan mengejarnya. Dia memandang Jericho Lee yang memegang ponsel di sebelahnya, dan tiba-tiba merasa bahwa Jericho Lee terlalu rendah hati. Selain lelaki tua itu, ada seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki temperamen yang baik dan sangat cantik. Dia jelas merupakan cucu dari lelaki tua itu. Gadis kecil itu sangat senang saat ini. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kamu dapat melihat bahwa kakekku tidak bergerak seperti gunung, dan kendalinya atas Zenki telah mencapai tingkat tertentu. Banyak orang mengangguk setuju. Memang tidak terlihat di jalan raya, namun terlihat saat mobil melaju di jalan semen biasa. Dalam situasi bergelombang seperti ini, Anda masih bisa tetap tenang dan tidak bergerak, yang menunjukkan kekayaan Qi yang sebenarnya. Selama periode pembangunan fondasi, Qi yang sebenarnya dapat dilepaskan untuk membunuh orang dari jarak jauh, tetapi ia hanya dapat melepaskan Qi yang sebenarnya di dalam tubuh, dan tidak dapat bergerak seperti gunung. Pada periode pembukaan cahaya, Qi yang sebenarnya dapat membentuk semacam angin kencang. Angin kencang Qi yang sebenarnya hanyalah alat pertahanan, dan tidak bisa bergerak seperti gunung. Sedangkan untuk perisai Qi sejati pada periode Bigu masih dalam kategori yang sama.
Hanya ketika sampai pada periode ramuan emas, alam guru surgawi dapat memurnikan ki yang sebenarnya, kemudian mengendalikan ki yang sebenarnya untuk meluncur di langit dan terbang di langit di atas guru roh. Intinya, kedua cara ini adalah penggunaan ki dan aura. Hanya dengan menggunakan nafas secara bebas, kita bisa meluncur atau bahkan terbang di udara. Jelas sekali, inilah keadaan orang tua itu sekarang. Alasan mengapa orang sangat menghormatinya adalah karena di balik ini berarti dia adalah seorang guru surgawi, bahkan seorang guru spiritual. Jika kamu bisa mengendalikan nafasmu dengan begitu akurat, kamu setidaknya haruslah seorang master tingkat tinggi. Aku mengagumimu. Beberapa orang tidak bisa menahan kekagumannya. Gadis itu sangat gembira, tentu saja. Pada saat ini, Li Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Membantu mendecakkan lidahnya dan berkata, Li Sao, bisakah kamu melakukannya sekarang? Jericho Li mengirim pesan kepada kerabat dan teman-temannya yang berada jauh di Tiongkok. Mendengar pertanyaan ini, dia menoleh ke arahnya dan berkata, mengapa saya mempelajari trik mencolok seperti itu? Saat kamu kenyang, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya. Metode pengendalian ki dan aura seperti ini sepertinya hanya menggertak, tapi nyatanya juga menggertak anak-anak yang belum paham. Apa inti dari ki dan aura? Pembunuhan. Mana untuk pamer? Tidak sopan kalau dikatakan orang pencak silat dimulai dari latihan. Dia berkultivasi ki sejati untuk mendapatkan kekuatan, dan dia tidak bisa menghindari membunuh orang dalam perjalanan berlatih. Kelahiran orang kuat, kaki harus menginjak tulang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan adalah akar dari seni bela diri. Daripada memikirkan bagaimana cara mengerahkannya kekuatan ki sejati, kita harus memikirkan udara yang mencolok itu. Bukankah itu menempatkan kereta di depan kudanya? Terlebih lagi, jika Anda benar-benar ingin mempelajari alkimia dan peralatan pemurnian untuk memperkuat kemampuan Anda dalam mengendalikan ki dan aura, maka efeknya akan lebih baik. Tentu saja Jericho Li tidak menyukai macan kertas semacam ini, tetapi perkataannya langsung menarik ketidakpuasan gadis itu. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu apa-apa, bagaimana kamu bisa berani berbicara begitu keras? Gadis itu tidak tahan jika metode kakeknya begitu diremehkan. Melihat ini, Li Ming sedikit malu. Awalnya dia hanya bertanya dengan santai, namun dia tidak menyangka jawaban Jericho Li langsung membuat marah orang. Dia segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, Nona, jangan salah paham. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jericho Li bisa membenci orang lain, tapi dia tidak bisa. Jika dia benar-benar menyinggung orang lain, mereka bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Dia tidak ingin menyinggung orang lain tanpa alasan. Potong. Di mana kamu dengan santai mengatakan bahwa kamu meremehkan kakekku? Gadis itu enggan menyerah. Dia tidak menerima penjelasan Li Ming. Baiklah. Gel, mereka semua sudah meminta maaf. Jangan membuat keributan. Pria tua itu tidak bereaksi banyak dari awal hingga akhir. Sebaliknya, dia membujuk cucunya ketika dia meniup rambutnya. Dia terlihat sangat murah hati. Bab 1846. Tapi Jericho Li melihat dan tertawa. Orang ini tidak murah hati. Sederhananya, sebagian besar seni bela diri harus diberi penghargaan. Apa kebenarannya? Faktanya, pejuang mana yang telah diintimidasi oleh orang lain, bukankah sudah terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dan mencoba mencari tempat? Untuk membalas dendam, orang-orang yang telah bertahan selama beberapa dekade ada di mana-mana. Selain mereka yang benar-benar mencapai tingkat kekuatan tertentu, mood sebagian besar pencak silat juga sangat berbeda. Faktanya, sebagian besar pencak silat memiliki mentalitas yang sama dengan orang biasa. Mereka sama saja pendendam, marah karena keraguan orang lain, iri dan sok. Sekarang lelaki tua itu hanya berpura-pura. Ming Ming sangat kesal di hatinya, tetapi dia harus menunjukkan dirinya sebagai seorang ahli sebelum dia berpura-pura acuh tak acuh, hanya untuk menunjukkan kepada orang lain. Kakek. Gadis itu meninggikan suaranya dengan sedikit tidak puas. Lelaki tua itu membuka matanya dan memandangnya dengan ringan. Ada apa, kakek tidak mendengarkanku? Bersenandung. Gadis itu menyerah begitu saja, duduk dan menatap Jericho Li. Di mana Jericho Li bisa memiliki pendapat yang sama dengan gadis kecil seperti itu. Dia tidak suka berpose dan tidak suka berjalan-jalan. Jika dia membenci seseorang, dia akan langsung menunjukkan emosinya di wajahnya. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan untuk membiarkannya melakukan hal itu. Ia selalu berterus terang dan tidak pernah terpaku pada pandangan dan sikap orang lain. Bocah ini, dia berani menentang ahli ini.
Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika saya mengubah kata-kata saya akan menyanjung tuannya. Dia berani mempertanyakan orang lain. Dia adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Penumpang lain di dalam bus mau tidak mau menggelengkan kepala secara diam-diam, tertawa dan meremehkan tindakan Jericho Lee yang mencari kematian. Mereka masih berusaha menyenangkan lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tampak bergeming, dan gadis di sebelah mereka juga tampak meremehkan mereka, atau harga yang mereka tawarkan tidak cukup tinggi untuk membuat mereka terkesan. Melihat bahwa mereka tidak tergerak, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan melepaskan gagasan sanjungan. Dari awal hingga akhir, Jericho Lee tidak bereaksi dan wajahnya setenang air. Detail ini secara alami menarik perhatian lelaki tua itu. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, dia sangat kesal. Dia pura-pura tidak peduli hanya untuk berpose. Dia diam-diam mengamati Jericho Lee. Ketika dia melihat bahwa Jericho Lee sama sekali tidak seperti orang lain, atau bahkan tidak memiliki reaksi emosional sama sekali, dia memiliki pertanyaan di dalam hatinya, anak ini, apakah kamu tahu latar belakangku? Atau apakah Anda berpura-pura? Li Shao, sepertinya dia memperhatikanmu, kata Mufu. Seiring bertambahnya usia, dia bisa memahami apa yang sebenarnya dipikirkan lelaki tua itu. Tidak masalah. Jericho Lee tidak peduli dengan sikap pihak lain. Dia bahkan tidak peduli siapa nama pihak lain. Mufu tertegun. Apakah Li Shao tidak ingin mengetahui asal-usulnya? Tidak tertarik. Jericho Lee bahkan tidak menggoyangkan kelopak matanya. Mufu merasa malu. Dia sedikit bingung dengan pikiran Jericho Lee. Para penumpang bus pun mendengar percakapan mereka. Mereka semua adalah orang-orang seni bela diri dengan pendengaran yang tajam. Anak ini sungguh sombong. Dalam sekejap, mereka mencap Jericho Lee sebagai orang yang sombong. Hati lelaki tua itu semakin jengkel. Apakah anak laki-laki ini meremehkannya? Gadis itu mendengus. Dia tidak senang Jericho Lee benar, tapi dia lebih mengkhawatirkan satu hal saat ini. Kakek, kali ini kita akan mengikuti kompetisi atas nama keluarga Melayu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan seberapa yakin kita bisa menghadapi pria itu. Mobilnya stabil, gadis itu bertanya dengan cepat, dan wajahnya menjadi gugup. Sparrow, sangat sulit bagiku untuk mengupayakan peringkat yang bagus untuk Malaysia. Tapi aku tidak menyangka bisa membunuh semua pihak. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan kebencian masa lalu. Ada bayangan di mata lelaki tua itu. Kali ini, kita harus membunuh orang tua Tusu dan membalaskan dendam ratusan jiwa yang mati. Kata-katanya yang mematikan membuat semua penumpang di bus khawatir. Beberapa orang langsung mengenali lelaki tua itu. Ternyata orang tua itu adalah Zhang Wangshan yang lebih tua dari Malaysia. Tidak hormat, tidak hormat. Beberapa orang yang hadir datang untuk bertanding atas nama negara dekat Malaysia, namun kekuatan mereka jauh lebih rendah dari Zhang Wangshan, dan reputasi Zhang Wangshan di Malaysia tidaklah kecil, dan mereka semua mendengarnya. Tao Tusu. Li Ming membuka mulutnya. Kayu tua itu juga menatap Jericho Lee dengan wajah tertegun. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di bawah langit? Jericho Lee mencibir dan mulai bersimpati dengan yang tua dan yang muda. Teriakan Li Ming menarik perhatian sebuah mobil penumpang, dan orang-orang menoleh untuk melihatnya. Gadis itu mengerutkan kening, pernahkah kamu mendengar tentang Tao Tusu? Aku pernah mendengarnya, Li Ming menggaruk kepalanya dengan canggung. Mereka semua telah berurusan dengan Tao Tusu beberapa kali, bukan dengan Tao Tusu sendiri, tetapi dengan murid-muridnya. Saya pikir Anda bersama Tao Tusu. Kata-kata gadis itu luar biasa. Wajah Li Ming berubah. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kita bisa berhubungan dengannya? Tidak masalah. Apa yang dicemooh orang itu? Gadis itu membidik Jericho Lee. Jericho Lee tertegun dan berkata, apa yang aku tertawakan? Apa yang harus aku lakukan denganmu? Kamu terlalu peduli, bukan? Kamu tahu, sikap buruk seperti itu tidak ada hubungannya dengan Tao Tusu. Tanda tanya petik 2. Gadis itu mengatupkan giginya, bahkan semakin terengah-engah. Li Ming melihat bau mesiu yang kuat saat ini, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak ada hubungannya dengan Tao Tusu, tidak hanya tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi juga musuh. Omong kosong, siapa yang percaya padamu? Gadis itu kedinginan. Li Ming merasa wanita itu sedikit ribut, namun dengan sabar menjelaskan, kami membunuh salah satu murid Tusu, dan Mulao hampir mati di tangan Tusu. Jika kami benar-benar ingin menjalin hubungan dengannya, bagaimana kami bisa punya pengalaman seperti itu? Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang.
Gadis itu menunjukkan wajah ragu, apa yang kamu katakan itu benar. Percaya atau tidak? Jericho Lee menatap Li Ming. Tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong. Gadis itu kembali marah dengan sikapnya, sepertinya kalian semua mengada-ada. Saya tidak tahu apakah Anda diutus oleh pendeta Tao Tusu untuk membunuh kakek saya. Jericho Lee tersenyum dan menatapnya dengan kasihan. Jika kamu mempunyai otak seperti ini, tidak salah meskipun kamu dibunuh olehnya. Selain itu, kamu sangat miskin. Kamu tidak hanya harus kehilangan seluruh anggota keluarga, tetapi juga kakekmu. Apa? Gadis itu memecahkan pancinya. Zhang Wangshan mengerutkan kening dan membuka matanya untuk melihat, anak muda, kamu harus bertanggung jawab saat berbicara. Jericho Lee tidak tersenyum, tapi tidak berbicara. Gadis itu tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan menunjuk hidungnya dan memarahinya. Atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat kompetisi internasional, mereka bisa membersihkan Tusu Tao. Mereka telah bertahan bertahun-tahun untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa menerima kekalahan? Li Ming sedikit malu. Wanita muda ini, Li Sao memang seperti itu. Dan dia sangat kuat. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang dia tidak yakin. Apakah dia seorang peramal? Gadis itu kedinginan. Bab 1847. Li Ming menggelengkan kepalanya. Anak ajaib, berani bicara di sini. Anak perempuan lebih marah. Mufu berkata, gadis kecil, jangan tidak sabar. Kami tahu kemampuan Li Sao lebih baik darimu. Jadi dan bagaimana mengatasinya? Sebaliknya, pikiran Mufu jauh lebih jernih. Sebagai seorang lelaki tua, dia memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada seorang gadis muda, dan dia memandang masalah dengan lebih objektif. Kenapa aku harus percaya padamu? Gadis itu sedang dalam keadaan gembira. Burung, tenanglah. Zhang Wangshan menarik cucunya, dia menatap Jericho Lee, tampaknya adik laki-laki itu juga seorang praktisi. Saya tidak tahu harus mengikuti sekolah mana. Tidak perlu bertanya tentang detail saya, Jericho Lee berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Zhang Wangshan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku akan kalah dari Tusu? Mengapa kamu mengatakan itu? Awalnya dia berpikir bahwa Jericho Lee mungkin adalah seorang peramal kecil Tao. Meskipun dia tidak terlalu mirip dengannya, dia harus mengucapkan banyak kata-kata gertakan untuk mengejutkan orang, sehingga dia bisa menipu uang. Namun, kata-kata Jericho Lee selanjutnya langsung mengejutkannya. Kamu akan mati di tangan penganut Tao Tusu, yang berada di akhir dinasti Yuan. Tentu saja, Jericho Lee tahu apa yang dipikirkan lelaki tua kecil itu, tapi dia tidak punya waktu untuk mengaturnya. Dari segi kekuatan, Zhang Wangshan baru berada di awal periode Yuanying, sedangkan Tusu Tao berada di akhir periode Yuanying. Dengan dua level, sudah jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang. Para penumpang terkejut dengan hal ini. Tapi Zhang Wangshan tidak mempercayainya. Terakhir kali aku memerankan Tusu Laoer, dia hanya berada di tengah-tengah ramuan emas. Sudah berapa lama? Di akhir dinasti Yuan. Jangan bicara omong kosong, nak. Saat menghadapi pertanyaan, Jericho Lee wajahnya sejernih air, percaya atau tidaknya tergantung kamu. Jika kamu ingin mati, itu bukan urusanku. Tolong bantu dirimu sendiri awalnya, dia hanya secara mendadak, dan hanya ketika dia melihat pihak lain membuat keributan, barulah dia mengingatkan mereka. Akibatnya, mereka tidak percaya dan tidak menghargainya. Itu lucu. Orang selalu mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Wajah Zhang Wangshan berkedut sesaat, matanya dipenuhi amarah, dan dia bersenandung dengan dingin, bagus sekali. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berani memberiku pelajaran seperti itu. Aku tidak tahu keluarga mana yang kehabisan anak-anak bermulut kuning, hadir untuk menyihir publik. Dia bisa memahami ide Zhang Wangshan. Terakhir kali Zhang Wangshan bertarung dengan Tusu Tao berada di tengah-tengah Jindan. Sekarang dia mengatakan Tusu Tao berada di akhir dinasti Yuan. Pada pertengahan periode Jindan dan akhir periode Yuanying, terdapat kesenjangan besar antara kedua kelompok. Zhang Wangshan mungkin berada di tengah-tengah Jindan pada saat itu, tetapi sekarang dia berada di tahap awal Yuanying. Dia pikir dia bisa mengalahkan Tusu Tao, jadi dia memanfaatkan kesempatan kompetisi internasional ini untuk membalas dendam. Dia berpikir bahwa kultivasinya akan lebih cepat daripada Tusu Tao, jadi dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan Jericho Lee. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tao Tusu adalah seorang kultivator jahat, dan kecepatan kultivasi jahat tidak dapat diukur dengan akal sehat. Seni bela diri yang normal semuanya rajin, selangkah demi selangkah. Bagaimana dengan budidaya jahat?
Ada yang mengandalkan merebut esensi orang lain, ada yang mengandalkan memakan jiwa orang, dan ada pula yang melewati tungku kuali pemurnian. Segala macam cara adalah jalan pintas. Mereka bergantung pada penjarahan orang lain. Budidaya semacam ini lebih cepat dari satu langkah dalam satu waktu. Saya tidak tahu berapa kali. Jika Zhang Wangshan bisa mengejar kecepatan kultivasi tusu, itulah hantunya. Bahkan Jericho Lee sendiri tidak berani mengatakan bahwa kecepatan kultivasinya lebih cepat dari kultivasi jahat tusu. Gadis itu menggertakkan giginya, kamu bajingan, kamu menyihir orang. Aku akan menerimamu setelah kontes selesai. Jadi kamu hanya mempertanyakan perkataan orang lain, dan kamu tidak bisa menyesali kematianmu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berhenti bicara. Para penumpang saling memandang dengan penuh percaya diri sehingga mereka mengira musuh Zhang Wangshan, Tao Tusu, benar-benar ada di akhir dinasti Yuan. Mu Fu menambahkan kalimat kali ini, yang membuat mood semua orang semakin campur aduk. Aku hampir mati di tangan bandit tua itu sebelumnya, tapi aku masih menggunakan jimat matahari kelas 8, tapi aku tidak bisa menyakitinya. Kamu bisa menilai sendiri. Petik 2. Banyak orang menarik napas. Mereka belum pernah melihat pesona semacam ini, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk mengetahui kekuatannya. Sekarang, beberapa orang mempercayai perkataan Jericho Lee. Anda bahkan tidak bisa melukai jimat matahari kelas 8. Bagaimana bisa menjadi kekuatan Yuanying di periode tengah? Penumpang yang paling dekat dengan keempatnya mau tidak mau berbicara dengan Mu Fu dan Li Ming. Mereka tidak berani mempublikasikan terlalu banyak. Setelah 6 atau 7 jam perjalanan jauh, langit agak gelap, dan orang-orang akhirnya sampai di tempat tujuan. Rebrasen adalah kota besar, dan tempat yang ingin dikunjungi Jericho Lee dan yang lainnya terletak pada peta di atas pegunungan Alpen, dan letak geografisnya berada di utara pegunungan. Ini bukan kota besar. Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Selain itu, letaknya dekat dengan pegunungan, sehingga jarang penduduknya. Namun, ini adalah tempat yang bagus untuk mengadakan kompetisi seni bela diri. Akan selalu ada pergerakan saat para ahli bertarung. Ini akan berdampak terlalu besar pada orang biasa. Jika terjadi cedera yang tidak disengaja, akan menimbulkan air liur. Setelah turun dari bus, Jericho Lee melihat banyak orang dengan warna kulit berbeda-beda. Jelas sekali tidak hanya mereka, tetapi juga kompetitor dari berbagai negara berdatangan silih berganti. Nak, kurasa kamu juga di sini untuk melihat kompetisi internasional. Saat kompetisi dimulai besok, kamu akan melihat kekuatan kakekku. Beranikah kamu menyihir publik? Sebelum pergi, Zhang Xiaok memanggil Jericho Lee dengan suasana hati yang buruk. Burung pipit, ayo pergi. Zhang Wangshan sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Jericho Lee. Dia sedang terburu-buru untuk bertemu orang-orang sekarang. Penumpang satu mobil sepertinya tak mau terlibat dengan Jericho Lee. Hanya sedikit dari mereka yang tertarik dengan identitas Jericho Lee. Jericho Lee sama sekali tidak menganggap serius hal ini. Setelah beberapa saat, sebuah mobil datang, dan orang-orang yang turun dari mobil tersebut membuat Zhang Wangshan dan yang lainnya terkejut. Li Shao, aku datang menjemputmu. Apakah kalian bertiga di sini bersama-sama? Para pengunjung sangat sopan dan penuh hormat. Ini orang-orang dari militer Tiongkok. Zhang Wangshan sekilas mengenali bahwa pengemudi itu mengenakan seragam militer Tiongkok, dan identitasnya tidak sederhana. Jadi anak ini dari Tiongkok. Semua orang terkejut. Jericho Lee memandang Mu Fu dan yang lainnya, mereka semua bersama-sama. Haruskah kita naik bus? Tentu saja, aku bisa duduk. Sopir itu memberi tanda mohon sambil tersenyum. Masuk ke dalam mobil. Jericho Lee langsung duduk di kursi kopilot dan meminta mereka bertiga duduk di kursi belakang.